warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subeno Arif. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal jadi layangan putus. Begitu kira-kira yang dapat kita simpulkan dari hasil pengumuman nama-nama calon presiden Partai Nasdem yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat malam kemarin. Itu bukan bahasa saya ya, saya meminjam istilah itu dari Effendi Ghazali. Ini profesor komunikasi politik dari UI yang telah menanggalkan gelarnya. Layangan putus dalam kasus Anies ini jelas berbeda dengan istilah yang belakangan ini sangat populer di kalangan emak-emak, juga di kalangan remaja perempuan, yang menggambarkan suasana dan perasaan hati seorang perempuan yang ditinggal selingkuh oleh suaminya. Tapi saya kira itu suasananya ya ada kesamaan lah ya. Bila sampai Anies tidak masuk dalam salah satu daftar nama calon presiden dari Nasdem, maka secara teoritis dan praktis itu Anies akan jadi figur populer yang melayang-layang di udara, nggak punya pegangan, tidak ada partai yang akan mengusungnya. Begitulah setidaknya yang direncanakan oleh lawan-lawan politiknya, termasuk saya kira Presiden Jokowi. Mari kita bahas mengapa pencapresan dari Nasdem ini menjadi sangat penting, menjadi semacam pelampung penyelamat bagi Anies Baswedan. Saya tidak terlalu kaget ya ketika kemudian banyak sekali muncul ucapan alhamdulillah itu meluncur dari ratusan ribu atau mungkin jutaan ya, kalau saya nggak berlebihan, ini dari pendukung Anies Baswedan yang mengucapkan itu tadi. Dan karena apa? Karena mereka betul-betul berharap jagoannya bakal maju pada Pilpres 2024 dan mereka tahu peluangnya itu memang sangat tipis sebagai figur yang tidak berpartai, yaitu risiko yang memang harus dihadapi oleh Anies Baswedan. Basisnya ini ya, kalau atau saya lebih senang menyebutnya sebagai biang keroknya itu sesungguhnya lagi-lagi adalah soal presidensial threshold 20%. Ini kan sudah puluhan kali digugat oleh berbagai elemen, termasuk para senator DPD, bahkan DPD secara kelembagaan itu juga turun, mereka juga partai-partai non parlemen. Namun ini tetap saja ditolak oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak salah kalau banyak yang menilai kemudian Mahkamah Konstitusi ini jadi semacam jadi penjaga kekuasaan, penjaga oligarki tetap berkuasa ya. Dengan terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3, secara teoritis peluang Anies itu sudah tertutup. Atau kalau tidak dapat dikatakan tertutup, peluangnya itu sangat berat. Bagaimana hitung-hitungannya? Mari kita rinci ya hitung-hitungannya. Dan saat ini kan di parlemen ada 9 partai politik dengan jumlah kursi 575. Artinya untuk mengusung seorang capres cawapres itu diperlukan 20% dari 575 kursi tadi atau 115 kursi. Itu syarat minimalnya gitu. Nah, bagaimana komposisinya di DPR saat ini? PDIP memiliki 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 40 kursi, dan yang paling buncit itu P3 punya 19 kursi. Dengan begitu koalisi Indonesia Bersatu yang sudah lebih dulu dideklarasikan itu menguasai 148 kursi di parlemen atau total 25,87%. Kemudian PDIP dengan perolehan kursi 128 kursi itu menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung capres sendiri, total kursinya 22,38%. Dan kita tahu karena tadi dengan tiket yang dimiliki tadi itu ada upaya dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk menjodohkan Anies dengan Puan. Kalau ini yang terwujud itu memang Anies akan tetap selamat, kembali jadi tidak layangan putus. Bahkan sangat mungkin kalau ini koalisi ini terbentuk atau pasangan ini terbentuk antara Anies dengan Puan, bahkan akan ada partai-partai lain yang juga bergabung. Secara teori kalau Anies bisa berduet dengan Puan, maka juga ini sangat bagus ya, karena kita tahu selama ini akan muncul ada kesan
kelompok yang disebut sebagai partisan Islam, dan kemudian ada kelompok nasionalis, walaupun ini sebenarnya juga partisan juga, tapi nggak pernah disebut sebagai politik partisan atau politik aliran gitu ya. Tapi kalau Anies dan Puan itu bergabung, itu akan mengakhiri pembelahan di masyarakat. Bagi PDIP juga kalau bisa bergabung ini bagus, karena bisa menutupi elektabilitas Puan yang sangat rendah. Sebaliknya tentu saja bagi Anies juga sangat bagus, karena tadi dia sudah pasti mendapat tiket. Tapi bagaimana dengan realitasnya? Realitasnya itu sangat berat menyatukan kedua pendukung ini, pendukung Anies maupun pendukung dari Puan. Pendukung Anies ini kan mayoritas Islam, kalangan perkotaan, intelektual, terdidik, sementara pendukungnya Puan itu dari PDIP yang mayoritas itu adalah kurang terdidik dan juga berada di pedesaan. Belum lagi secara ideologi nih yang saya kira soal yang paling serius ya, ini menyatukan mereka ini kan betul-betul seperti ibarat minyak dengan air. Pendukung Anies Baswedan ini belum udah mati-matian menolak ketika mendengar bahwa Anies akan dipasangkan dengan Puan. Sebaliknya pendukung PDIP juga menolak bila Puan dipasangkan dengan Anies gitu ya, karena mereka menganggap bahwa Anies ini adalah bagian dari kelompok Islam radikal. Jadi sejauh ini walaupun bukan tidak mungkin ya memasangkan Anies dengan Puan, itu duet Puan dan Anies ini kan apa istilahnya ya, lebih terdengar enak tapi sulit untuk dilakukan, atau too good to be true ya, sulitlah untuk diwujudkan. Berarti kan kalau sudah katakanlah kita sekarang asumsinya itu tadi terwujud lah gitu ya, katakanlah koalisi Indonesia Bersatu, PAN, P3, kemudian Golkar juga terwujud, kemudian Anies dengan Puan juga terwujud, atau kalau tidak dengan Anies pun kan sebenarnya PDIP juga tetap bisa mengajukan capres sendiri, pasangan capres dan cawapres tersendiri. Berarti kan yang tersisa ini tinggal Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Gerindra itu sudah mematok harga mati Prabowo sebagai capres. Nah, jadi tidak mungkin tiketnya akan diberikan kepada Anies Baswedan. Begitu juga halnya dengan PKB, itu sudah mematok harga mati Caimin itu sebagai capres. Tapi saya menyebutnya ini bukan harga mati ya, tapi harga setengah mati. Nggak mungkin lah ada partai lain yang mau mendukung Caimin sebagai capres. Jadi ini hanya semacam lelucon, atau kalau tidak mau disebut lelucon, ya ini semacam call tinggi gitu ya dari PKB. Ujung-ujungnya paling mentok dia minta posisi cawapres. Itu pun kalau ada yang mau ya. Kalau kemudian cawapres nggak dapat juga masuk di kabinet juga oke lah bagi Caimin, karena Caimin ini udah lama ya dia berada di dalam kabinet. Setelah dulu pada masa SBY dia masuk dalam kabinet, tetapi pada masa Jokowi ini dia kan sangat kecewa karena dia tidak masuk di kabinet pada waktu itu, antara lain disebut karena tidak boleh rangkap jabatan, dan kedua diduga saya kira ini karena berkaitan dengan adanya kasus hukum dia yang terkait dengan KPK, karena pada waktu awal-awal pembentukan kabinet kan Pak Jokowi pada waktu itu meminta pertimbangan dari KPK untuk menjadikan seorang menteri. Tapi kan kita tahu belakangan ini banyak sekali para ketua umum partai yang juga masuk ke kabinet Jokowi, bahkan ada juga yang terlibat dalam kasus hukum juga oke-oke saja. Nah, Caimin ini pasti sebel lah lihat realitas semacam itu. Apalagi kemarin belakangan ketika akhirnya Zulkifli Hasan, ketua umum PAN juga masuk ke kabinet, kan Caimin juga kelihatan sekali kalau dia sebel ya, kan dia menyindir-nyindir soal menteri yang kagetan itu. Nah, balik lagi ya soal peluang antara pasangan Prabowo dengan Caimin. Keduanya ini sudah bertemu, dan kalau dua partai ini berkoalisi, mereka bisa mengusung capres-cawapres sendiri, karena jumlah kursinya 136, Gerindra punya 78, dan PKB punya 58 kursi, ini totalnya 23,5%. Mereka, kata Prabowo, itu sudah punya titik temu, titik kesepakatan untuk bekerja sama pada pemilu, pileg, dan pilpres 2024. Secara komunikasi politik di lapangan juga sudah disosialisasikan akan ada pasangan Prabowo dengan Caimin. Branding-brandingnya di beberapa mobil angkot, spanduk juga sudah beredar. Tapi saya yakin ini belum final. Prabowo pasti tetap berharap bisa menggandeng PDIP dengan skenario Puan. Pasangan Prabowo Caimin ini saya kira kok berat ya kalkulasinya kalau secara elektabilitas gitu ya.
Kan elektabilitas Prabowo sudah mentok, sementara elektabilitas Caimin juga sangat rendah. Kalau kemudian dia berharap katakanlah bisa menggait massa basis suara PKB di NU, tapi kan sekarang ini hubungan antara Caimin dengan NU juga sedang menegang. Jadi ya suara PKB juga pasti tidak utuh. Nah, sayangnya ini kalau soal kemungkinan peluang Prabowo tetap menggandeng Puan itu kan belum PDIP sampai sekarang itu belum memberi kata putus. Itu yang saya kira menjelaskan mengapa Prabowo kemudian masih sangat aktif lobby sana, lobby sini, termasuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan sekarang kemudian bertemu dengan Caimin. Kalau dia sudah dapat kepastian dari PDIP, saya kira manuver dari Prabowo nggak seperti ini ya. Di luar itu, Prabowo saya melihat juga tampaknya masih melirik potensi Jokowi. Sebelumnya kan juga muncul gagasan untuk mengusung Prabowo Jokowi. Ini opsi ini, saya mendengar ini sebenarnya sudah dibicarakan secara terbatas di internal Gerindra, walaupun ini belum terlalu jadi pembicaraan seriusnya aja, terkesan pembicaraan yang sambil lalu saja. Tapi jangan dianggap bahwa opsi ini juga bukan opsi yang serius. Silaturahmi Prabowo pada Idul Fitri kemarin yang dia menempatkan Jokowi sebagai tujuan utamanya ya, dia menemui Jokowi di Istana Gedung Agung Jogja karena Pak Jokowi sedang menyepi dan menyingkir ke Jogja. Dan kemudian yang kemarin yang terbaru ya, penerimaan yang hangat dan istimewa kepada Gibran putra Pak Jokowi di kandang kuda Prabowo itu bisa menjadi indikasinya. Apalagi seperti diakui oleh Gibran, Pak Prabowo menyarankan dia untuk maju menjadi gubernur kalau tidak di Jawa Tengah, di DKI Jakarta. Pasti apa yang disampaikan oleh Prabowo ini hanya bukan sekedar saran. Prabowo pasti juga dengan menyatakan itu dia mengisyaratkan kalau Gibran akan maju menjadi gubernur di Jawa Tengah atau di Jakarta, maka Gerindra akan mendukungnya. Dan tentu saja dalam politik tidak ada dukungan yang gratis. Masa iya Pak Prabowo memberikan dukungan yang gratis saja kepada Gibran? Pasti akan ada timbal balik yang diharapkan Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Apa itu? Ya pasti pada Pilpres 2024 nanti. Dengan begitu, kalau kita asumsikan ya sekarang ini sudah mulai terbentuk gitu ya koalisi Indonesia Bersatu, kita belum tahu siapa calon presidennya karena dugaan yang paling kuat itu pasti Pak Jokowi lagi yang akan diusung gitu. Kalau bisa sampai 3 periode atau kalau tidak bisa 3 periode akan digunakan oleh Ganjar. Kemudian koalisi Gerindra dengan PKB dan yang mengusung Pak Prabowo dengan Caimin. Dan kemudian PDIP mengusung sendiri calonnya, itu maka yang tersisa partai di parlemen itu tinggal Nasdem, PKS, dan Demokrat. Total kursi yang mereka miliki itu 163 atau 28,50%. Ini gabungan dari Nasdem, PKS, dan Demokrat ini ya, karena Nasdem punya 59 kursi, Demokrat punya 54 kursi, PKS punya 50 kursi. Jadi kalau mereka jadi bergabung ini akan menjadi koalisi terbesar dari sisi jumlah kursi maupun jumlah perolehan suara secara nasional. Mungkinkah koalisi ini terbentuk dan mereka bisa menyepakati siapa cawapres yang akan diusung dan bagaimana hitung-hitungannya, bagaimana bagi-bagi kursi jabatannya. Ini saya kira menjadi pertanyaan yang menarik sekaligus cukup serius. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi sudah menyatakan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dewan Pembina Partai Demokrat SBY Susilo Bambang Yudhoyono malah sudah lebih dulu bertemu dengan Surya Paloh. Artinya memang sudah ada tanda-tanda penjajakan ke arah itu. Tapi dalam politik, koalisi itu tidak semudah hitung-hitungan di atas kertas. Hitung-hitungannya harus jelas siapa mendapat apa. Nah, ini yang saya kira sangat sulit. Kalau misalnya mereka sepakat mengusung Anies sebagai capres, katakanlah begitu, siapa yang akan jadi cawapresnya? Apakah PKS mau mengalah, tidak mengajukan nama Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Asgaf sebagai cawapres? Begitu juga sebaliknya, apakah Demokrat mau AHY, Agus Harimurti Yudhoyono tidak jadi cawapresnya? Ini bukan tawar-menawar yang sederhana ya, ada soal ego partai, ada soal kalkulasi politik, ada hitung-hitungan yang pokoknya sangat tidak sederhana ini, sangat rumit. Satu lagi yang jadi kalkulasi mereka, ini bukan hanya sekedar karena mereka tidak masuk dalam koalisi atau ditinggalkan sendirian,
tapi apakah calon yang mereka usung itu berpotensi untuk menang? Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi kan sudah memberikan pernyataan secara tegas bahwa mereka tidak mau lagi di luar pemerintahan pada tahun 2024. Artinya mereka dipastikan akan mendukung calon yang mereka pastikan akan menjadi pemenang. Ini harus benar ini hitung-hitungannya gitu. Capek sih memang jadi partai oposisi, apalagi kalau oposisi ala-ala model Indonesia seperti sekarang ya. Oposisi yang lemah dan nggak dihitung oleh pemerintah. Mau ngomong apapun karena koalisi partai pemerintah menguasai parlemen ada 81,9%, ya nggak ada gunanya itu oposisi di parlemen itu. Sudah dipastikan apapun yang direncanakan oleh pemerintah, legislasi maupun berbagai kebijakan pasti akan goal di parlemen. Belum lagi selama jadi oposisi ini yang kita sama-sama tahu lah lahannya kering ini ya. Sudah lahannya kering, nggak dihitung pula secara politik. Jadi ya wajar kalau kemudian ada yang lelah menjadi oposisi. Ini kan kesannya ini cuma gagah aja jadi oposisi, tapi kantongnya kosong. Demokrat saya yakin juga tak mau lagi jadi oposisi setelah 2 periode di luar pemerintahan. Mereka itu pasti malah bisa langsung membedakan bagaimana rasanya dulu menjadi penguasa selama 2 periode dan kemudian 2 periode di luar pemerintahan. Jadi hitung-hitungannya ini masih jelimet dan prosesnya masih panjang. Tetapi Anda juga jangan terlalu terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa koalisi Indonesia Bersatu itu yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3 itu juga sudah final ya. Saya kira kalau ada tanda-tanda nanti kekuasaan Jokowi melemah, koalisi ini juga pasti akan bubar. Kenapa? Karena saya sering menyebutnya koalisi ini sebagai koalisi kawin paksa ya. Tapi oke lah, untuk sekedar gambaran, bagaimana sih hitung-hitungan petanya sekarang ini di atas kertas ya dengan asumsi tadi partai koalisi-koalisi yang tadi saya sebut. Saya dapat kiriman ini prediksi pada Pilpres 2024 nanti dan katanya sih akan terbentuk 4 pasang capres cawapres. Ini kalau saya baca yang membuat kalkulasinya ini namanya Cakra Nusantara. Dia membuat hitung-hitungannya begini nih. Pasangan pertama Ganjar Pranowo berpasangan dengan Khofifah yang diusung oleh Golkar, P3 dan PAN. Pasangan kedua Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Pasangan ketiga ini Puan dengan cawapresnya Erick Thohir diusung oleh PDIP. Pasangan keempat itu Prabowo dengan Caimin yang diusung oleh Gerindra dan PKB. Anda percaya ini bakal sampai muncul 4 pasang capres pada tahun 2024? Walaupun itu sangat ideal, tapi saya tidak begitu yakin, bahkan saya tidak yakin hal itu akan terwujud. Bukan begitu desain yang diinginkan oleh oligarki, oleh pemerintah yang berkuasa saat ini dan di belakangnya ditopang oleh oligarki. Mereka kan sudah jelas mati-matian mempertahankan presidensial threshold 20%. Jadi artinya mereka ini sudah merancang Pilpres ini sesungguhnya dengan calon tunggal, calon yang sudah mereka siapkan. Namun untuk memenuhi ketentuan maka calon yang muncul maksimal hanya 2 pasang saja, persis seperti Pilpres 2019 kemarin. Nah, 1 pasang lainnya itu hanya calon boneka, calon penggembira yang pasti kalah nanti gitu. Siapa yang akan jadi pemenang sudah dipastikan, yakni pasangan capres dan cawapres yang bersedia menjadi boneka dari oligarki. Masih ada yang ingat ketika saya mewawancarai Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah beberapa waktu yang lalu. Dia memastikan tiket pencapresan itu sesungguhnya sudah ada di kantong oligarki. Tapi yang jelas sekarang ini yang berbahaya adalah presidennya menurut saya itu sudah diijon. Coba Anda bayangkan Mas Hersu, tiket yang ngatur calon itu sudah ada dari 2019. Dan tiket ini siapa yang bilang belum terjual, belum laku? Nggak ada yang tahu, ini sudah laku ini. Jumlahnya sudah persis, persentasenya sudah persis, jadi berapa banyak sudah persis. Pasti udah di kantong orang lah, nggak mungkin ini masih liar, nggak mungkin gitu loh. Nah ini kan yang ngeri ini. Artinya nanti di kartu suara kita itu kita terpaksa nyoblos orang yang kita nggak tahu. Ini orangnya sudah ditetapkan, ya calon pemenangnya siapa, calon kalah siapa, bisa-bisa sudah begitu Mas. Karena kalau kita menghitungkan tiket ini kan maksimal 5. Karena 100% dibagi 20 kan. Tapi nggak mungkin 5 dia. Maksimal 4. Tapi itu pun susah, pecahannya itu kemungkinan cuma jadi 3. Kalau tiket itu cuma 3, berarti dia bisa berada di kantong 1 orang.
Dan kantong ini bisa mengatakan, udahlah si ini sama si ini aja, si ini sama si ini aja. Ini kita siapkan untuk kalah, ini kita siapkan untuk menang. Dan juga ada memang yang kadang-kadang menyiapkan diri untuk kalah juga gitu. Kalau sekarang para ketua umum dan politisi bermanuver, itu saya kira hanya gimmick saja, hanya untuk menaikkan posisi tawar dan syukur-syukur juga menaikkan elektabilitas partai masing-masing. Fahri Hamzah ini mengaku dia tidak asal bicara. Sebagai politisi yang sudah malang melintang di lingkungan elit politik Indonesia, pernah menjadi wakil ketua DPR, dia punya sumber informasi yang valid. Nah, kalau sudah begitu, Anda paham kan mengapa kami di Forum News Network selalu terus mengulang-ulang dengan tidak bosan dan menyuarakan pentingnya presidensial threshold 0%. Hanya dengan cara begitu, lapangan permainan bisa kita buat setara, tidak lagi dimonopoli oleh oligarki, dan kalkulasi politiknya jadi asik. Jadi kita belum tahu siapa sebenarnya yang akan jadi pemenang, karena memang nggak bisa diatur gitu, tergantung pada rakyat, siapa yang akan disukai rakyat, siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Nah, karena itu, sekali lagi saya sampaikan pentingnya salam 0%. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.